Namun kita bahas tentang sembahyang. 5 bit yang bahas punika di rapi-rapi. Napi intin sembahyang, napi tujuan sembahyang, napi rahasia sembahyang, napi hikmah sembahyang, dan napi padilah sembahyang. Pertama inti dulu. Napi intin sembahyang. Inti niki lamun dikekelan sama dengan gizi. Kan lain wah timpa Lombok niki si gizi buruk ini niki. Okay? Sampai dari pusat dulu nih, bahkan tiang diperintah oleh Bupati dulu Lombok Barat Pak Iskandar ceramah di tempat terjadinya pertama kali busung lapar itu karena kurang gizi. Nah sholat ini kalau udah diketahui intinya, maka khawatir jangan-jangan sholat ini nanti akan disebut busung amal, ya? Busung amal. Karena kalau makanan tanpa gizi nanti akan timbul busung lapar. Kalau sholat tidak diketahui intinya, maka akan terjadi busung amal. Munapi inti sembahyang ini. Intilah. Inti sholat itu khusyuk. Lagu napi yakin khusyuk. Nah ini balik. Luwi pendapat tentang khusyuk. Arab supun dengan datang yuk tiang ini. Coba cerita tiang sebenarnya api khusyuk niki, bunyi niki. Nah tiang balik tanya, apa yang anda tahu tentang khusyuk? Meninjau nih ketekan nih, berbeda. Lamun demilih khusyuk sembahyang, ingat arti nuni. Lamun ingat arti biar ingat nenek. Arti ingat arti biwih menyerimut, arti terjemah jadi. Mau biar ingat nenek. Anu malik nuni. Di ini orang khusyuk. Aku tidak pengetahuan tentang khusyuk. Lamun memilih khusyuk sembahyang, ingat tak usah sujud, indang segala sesuatu. Wah laguan, wah lagu bermi, guyun. Dia kami, demi ingat tak usah sujudmu. Sejadah ini gambar lulun kurma, ingat sirasin kurma. Guyun dia khusyuk malikun. Lamun menurut berbeda. Kadang dulu lempeng anak ingat kayak lempeng gambar untung malah sejadah engkau kadang lebih julu anak tahu tuh batu betulis kayak itu rubat mupiran dia khusyuk. Apa khusyuk itu? Khusyuk itu sadar. Apa yang disadari? Itu jawaban la haula wala quwwata illa billahil azim. Menyadari bahwa aku tidak berdiri tapi aku didirikan. Aku tidak takbir tapi aku ditakbirkan. Aku tidak ruku tapi aku dirukukan. Itulah jawaban hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi arti khusyuk itu sadar. Sadar aku tidak berdiri tapi aku didirikan. Sebab kalau orang tidak sadar, teler. Nah, kalau mau disadar kini teler. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu wa taqulun. Jangan kamu dekati seorang kalau kamu masih dalam keadaan teler. Sampai kamu ngerti apa yang kamu katakan. Orang teler ngomong tapi tidak ngerti apa yang dia katakan. Orang sholat tapi tidak tahu intinya. Nah, kan sholat teler jadi. Tunggu bantu sebanyak teler jadi. Inti sholat itu khusyuk. Arti khusyuk itu sadar. Apa yang disadari? Aku tidak berdiri tapi aku didirikan. Aku tidak ruku tapi aku dirukukan. Aku tidak sujud tapi aku disujudkan. Itu arti sadar dan itulah dia khusyuk. Ya. Nah, lamun khusyuk marani mai hidup sembahyang. Kemudian yang kedua, apa tujuan sholat? Tujuan sholat itu adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, kata keji dan mungkar ini apa? Keji itu diantara perbuatan keji yang paling keji adalah hal-hal yang membawa kepada syirik, menyekutukan Allah dan mencintai sesuatu lebih daripada Allah. Di dalam kitab Risalah Qusyairiyah, bahkan dalam Sahih Bukhari dikisahkan tentang Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Nabi Adam ketika dia di surga yakin kekal di surga, pengakuan dia. Tiba-tiba dalam hati Nabi Adam kekal di surga memisah-misah kenal. Akhirnya Nabi Adam didorong perasaannya untuk meminta sesuatu.
nenek kaji lamu kekele surga jambe kanji uni. Nah, teka bulan ini tiba-tiba Nabi Adam tidur dan ketika tidur ditarik tulang ken ini ke tulang gender ini nggih. Mun piang Siti Hawa. Ada masih tiram Hawa jadi dimenjari Hawa tiram masih. Mun-mun ngasuh saling kilang. Sida saya. Pada malam pertama nanti. Nah dari situlah ceritanya Adam ini terjerumus karena melalui Hawa. Coba aja mesa-mesa Adam din bau tegoda si iblis. Lagu Hawa tegoda. Wah jak goda Hawa kena din mayangan jadi Adam kelantongan jadi si Hawa. Tuh gara-gara kelakuan ini. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam berpuluh-puluh tahun kawin dengan Siti Sarah. Dia ini benar biji. PC Sarah. Aku melihat berdua anak nama yang lanjutan perjuangan kuning. Beng kebemerari Malik kun. Dulu juga ibu-ibu. Sabar. Unin Sarah nikilau lidah. Lamun demeli merari ja Ibrahim tiang boyang. Unin Sarah, unggih pokok sebagus. Jadi miru sih. Boyang ketemulah Hajar ini anak buah Sarah dan begitu akad nikah terjadi pisah Sarah dengan Ibrahim membawa Hajar ke Mekah, Sarah tinggal di Palestina dalam sejarahnya, dan sampai di Mekah lahirlah Ismail. Nabi lahir Nabi Ismail si kangen Nabi Ibrahim juga enggak takut nih kalau kangen lalu anak berlupa nanti aku nenek gorok anak itu kan ya Allah kenyekin enggak nganak baru lahir amu kenyekin lu kangen gorok Ibrahim anak tuh. Nah iya aran sirik teban Ibrahim nanti disuruh gorok nenek paling cemburu nenek. Lihat dalam kitab Risalah Qusyairah ini ada judul khusus namanya Al-Ghirah. Ghirah itu cemburu. Nenek paling cemburu ibu-ibu dengan pasti itu cemburu. Nenek paling cemburu. Ketika Ibrahim cinta kepada anaknya, cemburu nenek. Lalu sekutu ada kusi anak ini, gorok Ibrahim. Tetapi Ibrahim itu orang taat, gorok kan. Ismail itu adalah orang yang taat kepada bapaknya. Lamun sidik ya bapak sila, nah nih. Ini nenek nih pada patok nih. Pada patok juga usaha Ibrahim milih gorok anak cemur gorok. Memunuhnya ganti si bembe. Nah, niki sejarah tentang bahwa tujuan sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya fahsya itu hal-hal yang mengarah kepada syirik. Milih ganti nenek, cegah daripada perbuatan syirik dan munkar. Nah, kaitannya dengan perwira kemanusiaan ini. Tujuan sholat itu adalah tercegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Saketelu, rahasia sholat. Rahasia sholat itu yakin. Mu yakin ini kita bagi jadi telu ara-aran ilmu yakin, ara-aran ainul yakin, ara-aran hakul yakin. Lamun tiang bercerita dari pengen sami misal lah saran buat naga nun gaya emak. Nah, padahal di manusia buat naga karena tiang bercerita nyadun kamu sudah bercerita. Nah iaran ilmu yakin ini. Tiba-tiba lalu dijawabkan berdesir buat naga. Nih buat naga ada cerita si Tuhan turun. Nah iaran ainul yakin ini dia berdesir. Coba terbeli memang terasa demin rasa ini iaran hakul yakin ngerasa. Jadi rasa tak pernah bohong. Karena hakul yakin rasa ini. Nah ini yang sembah nenek niki. Nyembah ke nenek wah bertahun-tahun ini umur tetangga saya lebih mas itu sembah nenek. Nggih. Kira-kira mbi dah keyakinan di jok nenek si penyembahan ini. Saya nenek dah. Nanti mana? Lah mulai ponok dia niki di Bengkel kanak-kanak niki yang sudah didik mengatakan siapa Allah? Zat yang jauh tiada jarak, dekat tiada batas. Berbeda nih. Deparan jauh darat jarak, deparan rapat darat batas. Apa jadi? Yang ada adalah rasa. Nah, karena rasa nggak pernah bohong. Rasa apa? Rasa dekat dengan Allah. Jadi kata siapa Allah? Zat yang jauh tiada jarak, dekat tiada batas, tiada ruang kosong dibuatnya. Dengan izinnya bergerak alam semesta.
niki yang belum boleh niki kena kosong di sisi Allah ada yang kosong. Andin ya tentu kosong niki sandinara dengan to kirim SMS. Cek kuna seketik Jakarta lagi. Andin ya kosong sentri huruf niki. Tapi kan anda kosong padat semuanya tidak ada yang jatuh hurufnya. Maka siapa Allah? Zat yang jauh tiada jarak, dekat tiada batas, tiada ruang kosong dibuatnya. Dengan izinnya bergerak alam semesta. Yakin seyakin-yakinnya tentang Allah itu dekat dengan kita, maka itu adalah rahasia sholat. Lamun dia mengenai rahasia sesuatu yang masih dalam penasaran. Nah ini jadi masalah. Tentu yakin nenek rapat. Berembe. Ibu-ibu yakin nenek rapat. Berembe bumbin dan ada bukti yang keyakinan. Tuh. Salah satu. Bapak-bapak berembe. Sebab yakin itu tidak sekedar dia menjadi salat, tetapi dia tidak pernah lupa pada Allah. Selalu denyut jantung, denyut nyadi, hembusan nafas adalah bagian daripada zikirnya kepada Allah SWT. Nah, rahasia sholat itu adalah yakin, meyakini Allah sedekat-dekatnya. Namun arah kisah nih, Abu Bakar mengatakan hamba yang menyembah itu terbagi jadi salah satu asnaf, jadi 3 golongan nih. Ada orang menyembah Allah karena takut siksa, ada orang menyembah Allah karena mengharapkan rahmat, dan ada orang menyembah Allah karena cinta. Nah, kira-kira yang belum menikah nyembah nenek karena apa? Awas, syaratnya berat. Penuh dengan pengorbanan dikit. Karena orang bercinta butuh pengorbanan. Nah, kalau orang menyembah Allah karena takut siksa, wajar. Ada satu riwayat menjelaskan ini. Umar basijak Rasulullah rela yang kita surga pokok yang di kita neraka. Kemus Rasulullah malam di surga ya neraka ya, orang di neraka ya surga. Itulah saya Rasulullah saya anti neraka. Wah. Lagu Arab ulama ini ngaran Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah niki girang selu-selu nangis tengah malam dan menjerit dengan bahasa-bahasa puisi. Indah. Ya Allah, berpuluh-puluh tahun telah kusembah Engkau. Aku tidak takut siksamu, aku tidak mengharapkan surgamu, tapi aku hanya mengharap rahmatmu ya Allah. Ya mau rahmat ya kasih sayang hidup meneraka surga jadi. Nah, paling hebat Abu Nawas. Abu Nawas itu tidak pernah berhenti denyut jantung dan nadinya hanya dengan ingat kepada Allah. Apa kata Abu Nawas? Saya sip masuk neraka asal bersama Allah. Kira-kira malaikat neraka yang gembi itu kejadian. Nah, itu artinya orang yang cinta. Aku tidak peduli kemana aku diajak sama Allah, yang pernah aku bersama Allah, karena aku yakin Allah tak akan pernah menyengsarakan orang yang bersamanya. Itulah cinta. Kira-kira dalam 24 jam lebih berapa jam Anda ingat Allah dan berapa jam Anda lupa Allah? Nah, baru ingat aja udah ada karuan. Bagaimana mau cinta kepada Allah, bagaimana mau dilindungi. Orang-orang menyembah Allah terdiri pada 3 golongan itu. Kira-kira yang perlu menyembah Allah karena apa? Takut siksa nggak salah, mengharapkan rahmat benar. Nah, Abu Nawas nih paling berat nih, ya, karena ingin bersama Allah juga paling benar. Semuanya itu. Nah, itu orang yang mengetahui rahasia sholat nih, karena rahasia sholat itu yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir itu dia sembah Tuhanmu sampai mati artinya. Karena yakin itu diartikan mati. Jadi rahasia sholat itu adalah yakin bahwa Allah dekat sekali, sedekat-dekatnya. Bahkan ayat Quran mengatakan aqrabu min hablil warid. Ini ada pernah surat belum berbeda ukur ini. Masih jarang kamu dengar aqrabu min hablil warid. Tapi ayat kedua mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ye kajisi di syaratan kasi bibi tahu rapat dia kan nasa keterukan la tahzan innallaha ma'ana
ndak pada sedih dengan nenek. Nah, lamun bau tumbuh kiken cemaran niki penyembahan yang perlu sudah menyingkap rahasia sholat. Nah, selanjutnya niki ada hikmah sholat. Ada hadis Nabi mengatakan, kum fasolli fa inna sholata shifaun. Pada turus sembahyang, sehingga sembahyang niki oat. Andin dia ngeri tadah. Ani ngulun dari mau sembahyang kerang-kerang sampai sunat. Ngone-ngone Yesus hulusan itu. Sehat jadi ini secara fisik. Andin dia bingung, tidak tahu menyelesaikan masalah. Ambil wudu, sholat dan mohon kepada Allah. Ya. Lalu ketika dia mohon kepada Allah, sholat, yang merasa membuat dia dekat dengan Allah, tidak ada jaraknya, dan Allah akan segera menerima apa yang jadi permohonan yang perlu. Jadi sholat itu hikmahnya sehat jasmani dan sehat rohani. Sehingga sehat jasmani belum tentu sehat rohani. Okay? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat di TV seorang gayus tambunan. Lah, ya sehat awak nih. Lagu jago korupsi nih. Kira-kira jiwa nih sehat apa sakit? Nah, lu nih bimpo kadu dasi nih mesti. Muhi paling boleh yang pajak nih. Kepeng batu dengan baik nih. Itu secara zahir dia sehat, tetapi batinnya dia tidak sehat. Jadi orang yang sholat itu menjadikan orang yang pelaku sholat sehat jasmanian wa rohanian, zahiran wa batinan. Nah, lagu mohon maaf ya sekalian, di akhir-akhir niki banyak sekali orang serajin sembahyang ketika sholat dia takut. Ada 3 malam yang lalu tiang dalam satu pengajian, dan setelah selesai pengajian tiang bertanya kepada jamaah, ada pengalaman khusus tiang niki katanya. Tiang sholat tahajud malam, demi kemau salam 2 kali, narik rakaat kedua tiba-tiba dia kepental ke belakang. Saya tanya itu berapa kali? Sampai 6 kalian. Ada apa itu? Nah, dia ada gaib nih. Ya, ada gaib jin yang akan menghambat kita untuk dekat kepada Allah. Nah, itu banyak terjadi sekarang ini. Orang kerasukan. Karena Muhammad sekalian, kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari penyakit. Ada namanya penyakit tabiat. Batuk, pilek, napi ada. Biasa niki selama niki depan tabiat manusia. Tapi ada yang kedua namanya penyakit ain. Penyakit ain niki gangguan jin niki. Bisa jadi karena pengaruh lingkungan, bisa jadi karena perbuatan orang. Itu penyakit ain. Nah, penyakit ain ini lawanannya adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau penyakit tabiat itu adalah puskesmas. Kamu sakit dua niki ya. Ayat Al-Quran. Nah, sejarahnya dulu pernah Rasulullah sakit, panas kan 3 hari 3 malam. Datang malaikat Jibril, Muhammad, Anda ini disihir oleh orang Yahudi. Sihir itu ditaruh di bawah batu di dalam sumur, kata malaikat Jibril. Nabi nanya, bagaimana cara kita ambil? Perintahkan sahabat-sahabatmu buang air sumur itu dan angkat batu, akan ketemu benda di situ. Dilakukan dan benar. Mengkedaikan benda bertadi solas. Jauh si sahabat. Terlepas benda niki taruh dalam marah niki solas tadi. Terlepas dari Rasulullah. Jibril datang. Nah, ini dia Jibril. Benda yang ditemukan yang Anda sebut itu. Oh iya. Langsung Jibril membacakan ayat itu, asbabun nuzul surat Qul a'udzu birabbil falaq nih. Dibacakan Qul a'udzu birabbil falaq sekali oleh malaikat Jibril, diikut Nabi, terbuka ikatannya satu. Baca lagi terbuka sampai Nabi dan malaikat Jibril membaca 11 kali Qul a'udzu birabbil falaq, semua ikatan bandanya terbuka dan Nabi sembuh seketika. Arak berpendapat, saya baca Qul a'udzu birabbil falaq solas kali di depan si seher, di depan si jin lah, kira-kira berumit. Lagu arah nanti seperti berlemu si jumlah berapa kali dia baca, tapi dia renungi kandungannya. Kira-kira lebih bagus hari ini.
Marah misalnya marah niki jamaah sekalian. Ada dengan kadu sepeda motor. Mulai ke jalan Mustafa. Mulai le kiri bertulis belok kiri lolos. Ini niki ini. Standar sepeda motor membaca 11 kali. Belok kiri lolos, belok kiri lolos. Kiri-kiri berumit. Arah dengan sepeda motor belok kiri ini baca lagu lolos. Ini bagusan. Saya baca 11 kali belok kiri lolos, satu saya lolos. Berarti ngerti saya lolos niki. Ndak saya lolos aku ngerti. Nah, artinya apa? Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu ada menjadi obat penyakit ain yang sebut niki. Nah, saat keteluar penyakit nafas. Nah, niki dinardang tahu ada kecuali taubat sing tobat niki. Sholat itu sebetulnya adalah obat untuk penyakit itu juga semuanya, baik fisik maupun penyakit ain, penyakit selain ini seluruhnya bisa diobati dengan sholat. Nah, saat terakhir adalah padilah sholat. Padilah sholat itu adalah ada banyak sekali dalam kitab Hikmatul Tasri' wal Falasifah maupun dalam kitab-kitab tasawuf lain menyebutkan tentang padilah sholat, diantaranya adalah ya, tanwirul qulub, menjadi pencahaya di hati. Bahkan ada hadis bilang maraniki innal kalba yasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati manusia suka karatan sebagaimana karatannya besi. Para sahabat bertanya, pakai painjina wahai Rasul, mau berminta tiap persi karatan bisa jadi kilatan. Rasul menjawab, bit taubati wa qiraatil Qur'an wa salatil jamaah. Nah niki, dengan bertobat, baca Quran dan sholat berjamaah. Jadi sholat itu menjadi tanwirul qulub, menjadi penenang, memberikan cahaya di hati, dan hati yang karatan berubah jadi hati kilatan. Namun hati kilatan ini hati sejuk, tenteram, damai. Jemaah sekalian, ampun ya, kita sering lali bahwa di diri manusia itu ada 3 bagian yang harus diberikan makan. Lagu itu sekik dong yang terus. Lamun otak harus diberikan makan dengan ilmu. Lamun hati harus diberikan makan dengan zikir dan bertaubat. Nah, saya bawa jauh keruan. Nah, iya doang terus saya bawa niki nih bau sepan 3 kali sejelu. Musa atas niki otak ditati pilih kali sejelu. Nah, kalau otak sudah rusak dan kalau hati sudah kering, itu jangan heran orang menjadi katos dan sikapnya aneh-aneh dan orang bilang nyeleneh. Maka sholat akan menetralisir semua itu. Isi hati dengan banyak berzikir, isi otak dengan banyak belajar, dan isi perut dengan yang halal. Nah, 3 poin ini akan menjadikan orang akan tumbuh di alam kehidupan yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.